Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah dirahmati ya apapun Pak, itu kalau sudah rahmat tidak ada lagi di atasnya. Seberat-beratnya mati Pak, kalau dirahmati jadi nikmat. Seberat-beratnya kubur, tapi kalau dirahmati jadi nikmat. Seberat-beratnya menyeberang di atas sirat nanti, tapi kalau dirahmati Pak jadi ringan. Ya. InsyaAllah kita akan lanjutkan di ini kitab buku ini tentang ilmu dalam mengurus kematian. Dalam mengurus kematian, kami letakkan bab 1 ini, ilmu yang berkaitan sebelum kematian. Ini kira-kira di sini di bagian pertama ini bab adabnya Pak ya. Kita sudah bahas ini, bersabar. Mohon Pak, ini jadi kunci bersabar ini, tak berharap pahala di sisi Allah. Allah ajari kita Pak, kalau di kita sakit, bisa jadi malaikat itu datang ambil, kalau sakit Pak, ambil cahaya di muka tak. Itu biasanya orang sakit Pak, itu sudah pucat pada mukanya. Dan terakhir itu tanda-tanda dari nanti sebuah kematian. Kalau mau mati dekat, dari sekian banyak tanda yang dibuat oleh ulama, ya mukanya tidak bisa lagi melihat bayangannya sendiri. Dan syukurlah Pak ya, kalau kita sehat dikembalikan itu cahaya ya. Kalau kita sakit, kekuatan fisik kita dicabut oleh malaikat sehingga hilang. Tadinya kuat, tiba-tiba sakit, lemas, tidak berdaya, dicabut Pak, malaikat itu. Tapi kalau masih diizinkan hidup, dikembalikan itu kekuatan ya. Dan yang ketiga, nafsu makan, nafsu minum. Nafsu makan, nafsu minum dicabut, semua terasa pahit, tidak ada lagi enak masuk. Tapi kalau Allah izinkan sembuh, kembalikan itu. Yang keempat, dosa tak dicabut, dosa tak dilepas, digugurkan. Yang satu ini, begitu kita sembuh, tidak dikembalikan, dosanya tetap berpisah. Sakitnya tadi berupa cahayanya, berupa kekuatannya hilang, berupa nafsu makannya hilang, tapi begitu sembuh dikembalikan. Untuk dosa Pak tidak dipasang kembali. Dan itu sebuah cara Allah mencintai seseorang. Kadang diberi penyakit, dan tolong Pak, jangan pernah kata-katai sakit, jangan pernah kutuk itu sakit. Karena seandainya penyakit itu semuanya jelek, Nabi Ayub tidak pantas jadi rasul. Kata kita kadang-kadang orang Bugis itu yang orang nama lasam kalau ada ya rodo sana, disisir. Oh jangan Pak, jangan selalu berprasangka buruk sama penyakit. Kadang penyakit itu Allah sedang menyiapkan bagian pengantar untuk menemuinya sesuatu yang baik. Itu untuk bisa bersabar, untuk bisa bersabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Butuh di sini sesungguhnya hanyalah orang yang bersabar itu mendapatkan ajrahum, gajinya, balasannya itu bighairi hisab, tidak bisa dihitung Pak. Itu angkanya orang sakit, amalnya Pak, malaikat pun tidak tahu. Saking besarnya pahalanya orang sakit itu, ajrahum bighairi hisab, tidak diketahui. Hanya Allah yang tahu Pak. Jadi bisa jadi Allah inginkan kita
sempurna pahala baru menuju Allah, tetapi waktu tidak cukup, maka Allah beri kita di akhir hidup sakit, Pak. Itu loncatan pahala itu. Loncatan pahala itu, Pak. Ya, jadi saya yakin tidak ada di antara kita mau sakit, tapi seandainya Allah takdirkan kita sakit, Pak, siapkan mental untuk berkata, ya Rabb, ini episode hidup yang mesti kami seakan berprasangka baik dengan. Ini tidak boleh minta ujian, jangan pernah minta. Ini ada jamaah umrah itu pergi umrah, belum selesai umrahnya dia berdoa, ya Allah, kasihkan kesembuhan di sini. Kalau memang mau Kak sakit, paling sakit, pulang Pak di kampung Pak baru sakit lagi. Sembuh Pak, dia melakukan rangkaian umrahnya. Setelah pulang ke kampung, ditelepon keluarganya, bilang bagaimana Pak? Sejak sampai di rumah tidak pernah bangun-bangun, tidak pernah bangun-bangun sampainya meninggal, Pak. Itu tidak baik, menantang Allah itu. Ya Allah, kalau memang mau kasih sakit, Kak, jangan di sini, di kampung, Pi. Itu namanya menantang itu, Pak. Jangan. Tapi Pak, ini ada jamaah dulu keluarga dari Sopeng itu, jadi jangan begitu. Kata Sopeng, jangan menantang Allah itu. Jangan bilang ya Allah kasih hukum memang Mak di dunia sebelum nanti di akhirat. Jangan Pak, minta Allahumma inni as'alukal afiyah. Ya Allah, saya minta sembuh, saya minta sembuh, saya minta kesembuhan. Tetap kesembuhan itu impian, Pak. Jangan minta itu dikasih sakit, jangan. Tetap Pak, bagaimanapun parahnya penyakit kita, minta Allahumma inni as'alukal afiyah wal afwa. Kasih sehat saya, kasih selamat saya. Jangan menantang Allah, saya sakit itu Pak. Ya, itu saya kira bagian Pak. Ini tadi yang nomor 4, jangan tertipu dengan amal, Pak. Jangan tertipu dengan amal, tak. Yang mengatakan pernah begini, pernah begini, pernah begini, jangan. Kita hanya bersandar, ya Rabb, Engkau yang menerima amalan ini, amalan terima saya. Selalu kita mengatakan sedikit sekali amalku, sedikit sekali amalku. Orang-orang dulu, Pak, para nabi-nabi Allah itu bukan amalnya dia ingat, tapi dosa-dosanya. Coba lihat Nabi Adam, waktu dia punya masalah, itu dia mengingat dosanya. Rabbana zalamna, kezalimannya yang dia ingat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni saya, wa tarhamna, kau tidak sayangi saya, lanakunanna minal khasirin. Itu doanya para nabi. Doa nabi itu menyesali. Lihatlah nabi, ya, nabi-nabi yang lain itu, kalau kita lihat doa-doanya begitu. Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kezalimannya yang dia ingat di bagian belakang. Tauhid, kembalikan bahwa Allah berkuasa, itu bisa menyelesaikan kita punya masalah. Sadari diri, begitu. Banyak-banyak menyatakan dosa yang diingat di saat sakit. Ya. Iya. Itu doa-doa para nabi-nabi, Pak. Kalau kita lihat ujung-ujungnya itu banyak-banyak meminta. Ya, itu dosanya yang dia ingat, bukan dia ingat banggakan pahalanya. Meskipun ini nomor 5, rasa takut tetap hadir, rasa berharap juga kepada Allah itu tetap hadir. Jangan takut melulu, sebab itu pesimis. Jangan berharap melulu, karena meremehkan dan menggampangkan dosa itu. Itu sebagian dari bagian ini, Pak, ya, ridha terhadap qada dan qadar Allah. Jadi ridha ini adalah tingkat di atasnya bersabar. Di atasnya ridha itu sabar, Pak. Ya, kalau kata Nabi SAW, idza ahabba qauman, kalau Allah mencintai suatu kaum, ibtalahum,
Allah uji kaum itu. Kalau diuji, maka falahur ridha, kalau dia ridha, maka Allah Subhanahu wa taala itu ridhoi orang itu. Jadi kalau ada ujian Pak, segera kita berkata, saya menerima ini dengan ketentuan-Mu ya Allah. Itu saya kira Pak bagian ingatkan bagian dari 19 adab di sini ketika kita sakit. Ya. Dan nomor 8 ini bagus, memuji kepada Allah dalam segala kondisi. Usahakan Pak tetap kalimat alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, karena masih nak ingat kasih kesadaran Allah untuk memuji kepada Allah Subhanahu wa taala.